Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pelajaran IPA hari ini Ibu akan membahas tentang tekanan. Kalian bisa lihat ya. Nah, di tekanan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Nah, di sini ada tekanan pada zat padat. Penyebaran gaya sama dengan tekanan. Nah, tekanan bisa diartikan menjadi ada beberapa gaya di suatu daerah. Dan tekanan juga gaya persatuan luasnya. Lalu, tekanan ini atau PA sama dengan rumusnya itu gaya atau N per luas atau meter persegi dibagi menjadi Pro sama dengan F per A. Di sini ada tekanan zat cair atau tekanan hidrostatik. Bisa kalian lihat ya. Dan hidrostatik ini bisa dicontohkan misalkan penyelam yang menyelam sangat dalam telinga akan merasa kesakitan. Lalu di kolam renang saat kita menyelam telinga kita tidak apa-apa. Mengapa? Karena semakin kedalamannya semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya sehingga semakin besar tekanan hidrostatik yang dialaminya. Tekanan hidrostatik sama dengan tekanan akibat berat air. Nah, maka dirumuskan sebagai berikut. Tekanan hidrostatik itu rumusnya pH sama dengan Pro kali G kali H. Keterangannya pH itu tekanan hidrostatik dan satuannya itu PA. Pro sama dengan massa jenis zat cair, lalu satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kubik. H sama dengan kedalamannya, dalam satuannya meter. Contohnya, asiknya menebak. Ayo kita lakukan ya. Misalkan, sebuah botol aqua besar dilubangi di ketiga ketinggian berbeda. Lubang botol ini ditutup, kemudian botol pun diisi air. Ketiga lubang dibuka bersamaan. Maka air dalam lubang paling bawah memancar paling kuat. Mengapa? Kesimpulannya, tekanan di air lebih besar dari tekanan udara sehingga air menyembur keluar. Dan semakin dalam air, semakin kuat juga semburannya, maka tekanan semakin besar pula. Sekarang kita bahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Bisa dilihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, di sini ada tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dongkrak hidrolik. Biasanya digunakan untuk misalkan kalau apabila ban kempes kita menggunakan dongkrak untuk mobil agar dia terangkat. Yang kedua itu mesin hidrolik pengangkat mobil. Kayak kalau contohnya itu seperti di tempat cuci mobil seperti itu. Yang ketiga itu rem hidrolik. Bisa dilihat di gambarnya itu bentuknya seperti itu ya. Nah, di sini ada tentang prinsip kerja hukum Pascal. Kalian bisa lihat gambar di sampingnya ya. Nah, rumusnya itu F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Keterangannya itu F1 sama dengan gaya yang diberikan pada penghisap kecil atau bisa satuannya itu N. F2 itu gaya yang dihasilkan pada penghisap besar, satuannya juga sama N. A1 luas penampakan pada penghisap kecil, satuannya M kuadrat. A2 luas menampang pada penghisap besar, sama dengan satuannya M kuadrat. Di sini juga ada bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan, seperti gambarnya bisa kalian lihat. Dan pada bejana berhubungan selalu berlaku atau sama dengan permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan semakin tinggi. Penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya ada teko, menara air, dan water pass. Permukaan zat cair tak sejenis dalam bejana berhubungan tetapi mendatar, tetapi tidak sama tinggi. Nah, contohnya seperti yang di dalamnya ada minyak dan air, maka dia akan berbeda dan tidak akan sama ya. Nah, contoh rumusnya itu Pro 2 kali H2 sama dengan Pro 1 kali H1. Keterangannya Pro 1 dan Pro 2 sama dengan massa jenis zat cair 1 dan zat cair 2. Satuannya itu kilogram per meter kubik. Dan H2 dan H1 sama dengan ketinggian permukaan zat cair 1 dan zat cair 2 di atas garis batas. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan dapat mengambang dan tenggelam di dalam air?
Daya apung ikan, ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya saja. Gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Contoh rumusnya seperti di bawah ini. FA sama dengan WU kurangi WA. Ini ada hukum Archimedes, kalian bisa lihat gambarnya. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekanan ke atas. Besaran gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau tumpah. Besar gaya ke atas ini sangat bergantung pada volume benda yang tercelup. Semakin besar volumenya tercelup, semakin besar gaya tekanan ke atas. Contoh rumusnya, FA sama dengan V kali pro cair kali G. Keterangan rumusnya, V volume benda tercelup, satuannya meter kubik, G percepatan gravitasi, meter per sekon, pro cair sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, di sini ada contohnya mengepung, melayang, dan tenggelam. Masing-masing rumusnya itu misalkan mengapung itu FA sama dengan WB, Pro B lebih kecil dari Pro A. Nah, di melayang ini rumusnya FA sama dengan WB, Pro B sama dengan Pro A. Lalu di tenggelam rumusnya itu FA lebih kecil dari WB, Pro B lebih besar dari Pro A. Penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari itu contohnya jembatan ponton, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara.